Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke 450. Istisqa'u Umar bil Abbas. Permintaan doa, ya, doa istisqa dari Umar kepada Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anna Umara radhiyallahu anhu kana idza quhitu yastasqi bil Abbas ibnu Abdul Muttalib. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Rawahul Bukhari. Kana idza quhitu, apabila mereka paceklik, yastasqi, mereka minta, ya, istisqa, minta minum sebenarnya kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya doa istisqa. Faqala, dan Umar berkata, Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, kunna, kami, nastasqi, mohon siramanmu, mohon siraman ilaika kepadamu, binabiyina, kepada nabi kami, fatasqina, maka engkau memberikan air pada kami, menyirami kami. Wa inna natawassal, dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu, bi ammi nabiyina, kelawan paman nabi, fasqina, maka hujanilah kami. Fayusqauna, maka mereka pun dihujani. Hadis ini ada yang mengartikan bolehnya tawasul. Hadis ini, ya, diartikan oleh sementara orang kebolehan tawasul. Jadi mereka bertawasul itu salah satu alasannya adalah hadis ini. Padahal hadis ini ceritanya saat di zaman Umar terjadi paceklik, lalu di situ ada Abbas. Kan kita kenal Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ini bukan Ibnu Abbas, Abbasnya. Abbas itu paman Nabi. Ya, paman Nabi masih hidup di zaman Umar tuh. Maka Umar minta agar Abbas berdoa untuk mendapatkan hujan gitu. Jadi ini oleh para ahli-ahli hadis dikatakan beda dengan tawasul yang kita lakukan hari ini. Kalau Abbas itu kan berjasa. Abbas kan ada jasanya. Ya, dia paman Nabi. Dan sekarang Abdul Qadir Jailani itu jasanya apa? Satu. Yang kedua, beliau sudah wafat. Kalau Abbas kan masih hidup. Yang nggak beda dengan Pak Hilman jadi ketua DKM,
Lalu nyuruh saya, tapi bukan berarti saya pangkatnya sama dengan Abbas, bukan. Maksudnya nyuruh saya berdoa, Pak Syarif silahkan berdoa. Itu sama dengan begitu, bukan tawasul itu, nyuruh. Itu nyuruh orang solehnya masih hidup untuk berdoa. Memang kita meminta orang soleh untuk berdoa disyariatkan kepada kiai minta doanya sih supaya anak saya soleh, supaya anak saya lancar, supaya anak saya dimudahkan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang solehnya sudah wafat, ini yang dipersoalkan. Ya, itu. Apa kandungan hadis ini? 1. Istihbabul istisfa bi ahli khair wa salah wa ahli baitin nubuwah. Menjelaskan dianjurkan kita istisfa, meminta syafaat, pertolongan kepada ahli saleh, orang yang saleh. Ya bukan itu saja sebenarnya. Dalam urusan dunia membangun, pasti kita minta saran ahli bangunan kan. Dalam kendaraan kita mau beli, mau merawat, kan kita juga nanya pada ahlinya. Ya, ini begitupun dalam masalah akhirat. Yang kedua, bayanu fadli Abbas radhiyallahu an, menjelaskan keutamaan Abbas, wa fadli Umar radhiyallahu an li tawaddu'i lil Abbas. Nah ini, jadi Umar berbuat begitu karena tawaddu', rendah hati. Ya, contohnya, ya apa sajalah, kalau masih ada saudara gitu. Saudara berurusan dengan sesuatu, masih ada saudaranya. Ya, contohnya kalau di sini hadir Pak Sutopo, silakan Pak Udi mimpin, ada kita enak gitu. Masih saudaranya. Kayak begitu, ya, bukan seseorang yang sudah meninggal, bukan, masih hidup, masih ada kaitan dengan acara itu. Yang ketiga, istisqa bil hayyi khairun. Nah, di sini ada nih. Istisqa, mohon siraman air, mohon hujan, ya, dengan orang hidup itu lebih baik. Tapi di sini nyatakan lebih baik daripada istisqa kepada mayit. Di sini sebutnya lebih baik. Bukan tidak boleh. Ya, istisqa dengan orang hidup dibolehkan. Istisqa kepada orang mati tidak boleh. Sudah meninggal tidak boleh. Kalau menurut ahli tauhid tidak boleh. Berarti itu wasilah kepada ashabul kubur, tidak boleh. Wa in kanal hayyu maftulan, tapi di sini ada keterangan walaupun orang yang hidup itu maftul, enggak terlalu top. Ada orang saleh, syekh, ya contohnya itu, pinter sudah wafat. Tapi ada yang masih hidup, ustadz biasa. Nah, kalau menurut di sini lebih baik kita minta kepada yang masih hidup. Bukan minta kepada dia, minta tolong, berdoa. Nyuruh doa, itu maksudnya. Wal mayit fadilan, dan yang mayit yang meninggal itu fadil, yang utama. Nah, itu lebih bagus nyuruh yang hidup. Nah, di sini masih ada kata-kata lebih bagus. Kalau di keterangan ahli tauhid lain, justru tidak boleh minta kepada yang meninggal. Ya, contohnya jangankan kepada orang biasa, kepada Nabi pun, ya Rasulullah, tolonglah supaya Allah memudahkan saya, supaya Allah menyehatkan saya. Tolongnya ya Rasulullah. Itu sebagian ahli tauhid mengatakan tidak boleh, sebab itu arahnya kepada syirik. Kalau kita baca sholawat boleh, nggak ada kaitan dengan itu. Mau doa baca sholawat boleh. Ya, itu keterangan. Yang keempat, yadharu min qawli idza kuhitu
pada hadis ini dijelaskan jika mereka kemarau, paceklik, istasqa bil Abbas, maka mereka minta minum, minta siraman hujan kepada Abbas. Ini artinya berkali-kali. Kalau lagi susah hujan aja, maka mereka datang kepada Abbas untuk memimpin doa. Ya itu biasa itu, Pak ya. Kepada mubalik, kepada ustadz. Annau fa'ala dzalika miraran katsira, dan itu dilakukan berkali-kali, kama yadulu alai lafzu kana, karena ditunjukkan lafaz kana. Karena itu menyatakan fenomena ya, berkali-kali. Yang kelima, istasqa Muawiyah radhiyallahu anhu bi Yazid bin Aswad. Muawiyah pernah minta hujan lewat Yazid bin Aswad. Siapa Yazid bin Aswad? Faqala inna nasailaika bi khairina. Nah, bukan kepada Abbas, tapi beliau kepada Yazid. Yazid ini adalah tokoh soleh, orang soleh di zaman Muawiyah. Jadi seperti ulil amri, ya, ada pejabat meminta kepada MUI. Nah, itu kan dalam hal berdoa. Ya itu kayak begitu. Hal yang wajar, tapi bukan kepada orang mati. Allahumma inna nastasqi ilaika bi Yazid bin Aswad. Ya Yazid, irfa yadaik ila Allah. Silakan. Nah, itu ya, waktu Muawiyah menjadi gubernur, silakan Yazid angkat tanganmu berdoa pada Allah agar kita turun hujan, dituruni hujan. Farafa yadai wa rafa'an nas aydiyahum. Maka Yazid disuruh oleh Muawiyah, beliau pun mengangkat tangan berdoa. Orang-orang mengikutinya. Hatta kadan nas alla yablugha manazilahum. Sampai-sampai hujan turun sebelum mereka pulang. Berarti masih manjur tuh ya. Masih manjur nih sahabat-sahabat. Jadi bukan Nabi saja, sahabat pun kalau berdoa belum sempat pulang, hujan sudah turun. Kalau kita mau berdoa udah berkali-kali, sampai yang nyuruh ngomong, apa nih ya orang udan-udan galek. Jadi ustadz yang disuruh hadir pisan, wih aja mengkonon sih. Saya jadi tertuduh. Ustadz yang diundang doa hadir di situ, dia ngomong, apa nih sepirang balen kita ngedoa orang udan-udan gitu. Ya aja mengkonon lah, itu Allah durung karse katanya. Jadi seakan dia maksudnya nggak manjur doanya kan. Kalau saya mah langsung wakai dosane gitu. Saya mah langsung begitu. Ya banyak dosa itu bukan ke dia saja, saya juga sama. Artinya kalau saya melakukan juga belum tentu hujan segera turun, karena kita memang ngaku banyak kesalahan, itu kan? Mau ngomong begitu aja kok susah gitu loh. Ngaku kurang, ngaku salah itu kok susah gitu. Iya bilang aja, iya saya ngaku salah, banyak kesalahan. Silahkan kalau memang ada orang lain yang lebih pantas, gitu kan? Biar aja mengkonon sih. Nah ini ya, jadi isobatul matoli saub, kehujanan. Nah, ceritanya ini, hadis berikutnya adalah kehujanan. Dari Anas radhiyallahu an, qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah matarun. Qala fahasara thawbahu hatta asabahu minal matar. Dari Anas diriwayatkan suatu saat hujan turun. Dan kami bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah ngewiyak. Apa itu ngewiyak? Ini apa? Menyingsingkan ya. Jadi Nabi itu kalau ada hujan pertama dising-sing sengaja supaya kena ke tubuh. Jadi kenaan ke tubuhnya. Ya. Inna hadithu ahdin bi rabbih. Faqala dia hadithu ahdi bi rabbih. Ini adalah baru ya, ini adalah perjanjian baru kepada Allah, kepada Rabb-nya. Jadi maksudnya nanti akan dijelaskan.
Apa kesimpulan hadis ini? Yustahab inda awalil matar ayakshifa ghaira aurati lianal matar. Dianjurkan hujan pertama, lama nggak hujan nih, hujan pertama itu untuk membasahkan tubuhnya, bukan bajunya. Membasahkan tubuhnya, tapi nggak usah semuanya. Maksudnya sebagian anggota tubuh supaya kena air hujan, dising-singkan. Hujan pertama, bukan hujan-hujanan ya. Hujan pertama. Pantesan orang Arab itu kalau lama nggak hujan, mereka pada guyur gitu ke halaman. Jadi gembira menyambut hujan. Gitu. Innal maftula idza ra'a min fadil syai'an la ya'rifu ayas'alu amma liya'limu fayamalu bihi wa yu'alimu ghairahu. Al maftul, orang yang kurang, kalau melihat ada orang yang lebih, ya hendaklah dia bertanya. Jadi maksudnya orang yang berkekurangan, yang levelnya di bawah, kalau dia ada momen ketemu dengan orang yang lebih di atas, gunakan kesempatan untuk bertanya atau apalah gitu, supaya dia dapat sesuatu ya dari orang yang utama itu. Yang ketiga, akhrajal Bukhari rahimahullah babu man tamattara fil matar. Bahkan Imam Bukhari mencatat hadis ini dengan judul orang yang hujan, orang yang menghadang hujan. Ya, maksudnya untuk nyindir Rasulullah. Hatta yatahadar ala lihyati, sampai hujan itu meluncur ke jenggotnya. Jadi menghadang hujan, hujan pertama sampai kehujanan sehingga membasahi jenggotnya, netes. Itu judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Wasaqa hadis Anas. Kemudian hadisnya hadis ini. Ai ta'arada li wuqil matar, artinya menawarkan tubuhnya untuk basah terkena hujan. Ya, jadi ngewiyak begitu. Jadi jangan bukan bajunya. Wa qasdi nuzul matar, dan sengaja menghadang hujan. Yang keempat, inna nuzul matar rahmatun minallah. Turun hujan adalah turun rahmat. Karena itu nggak boleh diwadani. Hujan itu nggak boleh diwadani. Waduh, udan maningku. Arep berangkat udan. Nggak boleh dimaki-maki hujan itu. Itu adalah rahmat. Wang kitau iqab, dan terputusnya hujan itu adalah bagian dari hukuman. Ya, maksudnya kemarau panjang itu. 5 rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu qala aqbala alaina Rasulullah faqala ya masyar muhajirin khamsun idzabtulitu bihinna. Karena suatu saat Rasulullah bersabda, wahai orang-orang muhajir, wahai sahabat-sahabat muhajir, ada 5 hal idzabtulitum, jika kamu mendapatkannya, kamu mendapat ujian 5 ini. Wa a'udzubilla an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapatkannya. Ada 5 hal. Mudah-mudahan kalian tidak mengalaminya, begitu kata Rasulullah. Apa 5 itu? Lam tadhari fahishat fi qaumi hatta yu'linu biha. Tidak marak adanya fahishat. Fahishat itu perbuatan mesum, sampai mereka mengiklankannya. Ya, maksudnya apa sih? Perbuatan fahishat yang menjijikkan itu tidak dilakukan oleh kaum sampai mereka fasya fihim ta'un, sampai kemudian mereka terang-terangan, sampai berani terang-terangan, kecuali akan turun ta'un. Ta'un itu penyakit perut. Ya, waktu itu kolera. Jadi dalam ukuran sebentar terlihat banyak yang tewas. Taun. Ya mirip COVID gitu. Mirip COVID. Jadi ada 5 hal kata Rasulullah, aku berdoa jangan sampai kalian mengalaminya. Pertama,
adanya perbuatan fahisyat. Fahisyat itu yang menjijikkan, ya, dosa-dosa besar, zina, pembunuhan, dan sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan dengan terang-terangan, maka Allah akan turunkan ta'un, wabah. Singkatnya wabah ya. Kalau di zaman dulu itu kolera. Di zaman Rasulullah. Wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu, ya. Walam yang kudul mikyal wal mizan. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ini curang dalam takaran dan timbangan. Illa ukhidhu bisinin, melainkan akan diturunkan paceklik. Jadi gara-gara curang dalam takaran dan timbangan, maka akan turun musibah paceklik. Wasyiddatil masunah wa sidatil maunah, dan kenaikan drastis. Nah ini ya, ini gara-gara takaran dan timbangan curang, maka akan ada kenaikan inflasi ya, kenaikan harga-harga, inflasi, akan terjadi inflasi yang ekstrim. Tuh, ya, itu kalau takaran dan timbangan curang. Wa jauri sultan alaihim, dan pemerintah yang jahat. Itu gara-gara takaran dan timbangan tidak dipenuhi secara adil. Yang dua ya, semuanya ada 5. Wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka mencegah, ya, artinya menahan zakat. Nah, tidak zakat. Yang ketiga, gara-gara tidak zakat, melainkan akan ditahan air dari langit. Ya, Allah akan timpakan kemarau panjang. Kalau saja tidak ada binatang, maka Allah tidak punya kemauan untuk menurunkan hujan. Jadi Allah karena kesian aja sama binatang. Nanti ada lagi hadis yang mengatakan bukan binatang saja, anak-anak dan orang tua. Ya, walaupun anak-anak itu ngeselin, orang tua juga ngeselin, lambat jalannya, tapi mereka memantik rahmat Allah. Ya, kita tidak boleh perlakukan kasar. Itu memang di tempat-tempat yang ngeselin itu ganjarannya gede. Seperti merawat orang tua. Orang tua kalau masih normal sih mending. Kalau udah nggak normal itu waduh kesel ya. Kesel saudara. Anak yatim nakal, naudzubillah. Semua ini yang tantangan berat tuh ganjarannya gede. Ya kan? Anak-anak, ya kita suka digoda juga dengan anak. Kesel kan? Tapi mereka itu memantik rahmat Allah. Kalau bukan karena binatang, kalau bukan karena orang tua, kalau bukan karena anak-anak, Allah tidak sudi menurunkan hujan. Di hadis yang lain. Kalau di sini cuma binatang. Ya, itu yang ketiga, zakat, tidak zakat. Yang keempat, walam yang kudu ahdallah wa ahda rasulillah. Mereka tidak menepati janji kepada Allah dan janji kepada Rasul. Maksudnya tidak taat. Sholat males, ya contohnya. Sholat berjemaah, contohnya masjid kosong. Azan menjojong tapi yang ngisi nggak ada. Nah itu Allah akan timpakan musuh yang menguasai mereka. Ya memang masuk akal sih. Sebab kekuatan orang Islam sekarang itu terlihat masjidnya. Isi masjidnya, isi madrasahnya, dan isi pondoknya. Pertahanan umat Islam di 3 tempat ini. Masjid, pondok, sama madrasah. Kalau 3 tempat ini udah kosong, nggak ada lagi yang tertarik. Masjid cuma azannya doang, ya, yang berkunjung nggak ada.
madrasah kurang peminat, apalagi pondok pada bubar jadi kos-kosan. Maka apa Allah timpakan? Akhadhu ba'da ma fi aidihim. Maka Allah akan ambil apa yang di tangan mereka. Artinya mereka menjadi miskin. Jadi miskin jadinya. Wa malam tahkum aimatum bi kitabillah wa takhayyar bima anzalallah ila ja'ala ba'sahum bainahum. Begitu juga yang kelima, apabila pemimpin-pemimpin itu tidak tertarik menjalankan hukum Allah, maka Allah akan hukum adanya kekisruhan di antara mereka. Ya, karena tidak berjalan hukum Allah, ya itu hukum bisa dikendalikan. Jadi mau tergantung siapa yang menjadi pemerintah, itu kan? Hukum bisa dibuat. Pembatasan umur, bongkar, bisa dibongkar. Dulu MPR itu lembaga tertinggi, bisa menurunkan presiden. Sekarang nggak bisa. MPR menjadi lembaga tinggi sekarang, bukan lembaga tertinggi. Kan dulu zaman Pak Harto itu menjadi lembaga tertinggi, ya. Maka waktu itu Pak Harmoko dipaksa untuk menurunkan presiden karena beliau ketua MPR-nya. Ya terpaksa. Setelah rakyat menduduki gedung MPR, DPR, dulu itu sampai ke atas-atas, untung aja nggak roboh. Ya akhirnya beliau pun turun, dipaksa turun. Sekarang itu tidak bisa. Jadi harus ada MPR, DPR, terus apa itu? DPD ya. DPD. Nah jadi bukan dominan MPR sekarang. Itu ya, jadi 5 hal. Tidaklah pemerintah, maksudnya pada wa malam tahkum imam pemimpin-pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah dan mereka malah memilih selain hukum Allah, melainkan Allah akan membuat ba'sahum bainahum, kekisruhan di antara mereka. Maksudnya nggak akur nanti. Itu 5 hal, jangan sampai terjadi pada kalian. Pesan Rasulullah SAW. Ad-du'a indal matar, doa saat hujan. Dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah idzana ra'al matar qala, Rasulullah kalau melihat hujan, beliau akan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, pendek. Ya, cuma 2 kata. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Ya karena ciptaan Allah ini harus pas gitu loh. Kurang masalah, ya kebanyakan musibah. Contohnya air. Kurang kita kemarau, kebanyakan banjir, kita juga nggak mau. Api saat ditunggu ya bagus, tapi kalau mendominasi ya kebakaran, kita nggak mau. Jadi kurang bermasalah, banyak musibah. Uang juga begitu kali ya? Uang begitu nggak? Anda kalau kurang uang susah kan? Banyak uang juga bingung. Kerepotan gitu. Makanya kita tipe susah jadi orang kaya. Saya dagang itu pikir-pikir susah jadi orang kaya. Kalau nggak ada pelanggan masuk, melamun. Kebanyakan repot. Jadi maunya antri gitu loh, jangan sekaligus datang banyak, repot saya. Nah, iya, jadi itu. Makanya kan ada pedagang yang marah ketika secara spontan datang banyak. Kamu nggak tahu tangan saya cuma 2. Galanya orang itu yang beli. Dia ngomel pada pembeli, harusnya kan terima kasih. Sabar ya, sabar. Antri. Harusnya kan begitu kan? Tapi dimarahin. Kamu nggak tahu, saya tangannya cuma 2. Kalau dia datang berniat baik, dimarahin. Nah ini kita harus berpikir makro makanya. Nah rata-rata kita mikirnya itu egois.
nggak kurang pelanggan melamun, banyak repot. Wah, susah jadi orang kaya kalau begini mah. Ya kan? Saya dulu berpikir paling enak itu punya pom bensin. Dulu saya berpikir begitu. Teman saya punya. Wah, kaya kamu. Enak aja kaya. Ternyata pom bensin pun dibatasin. Saya baru tahu itu. Jadi ada kuotanya. Saya kira tadi itu kalau habis pesen. Saya kira begitu. Ada jatahnya ternyata. Wah, jadi di negeri ini susah jadi orang kaya. Iya. Kalau di luar kan ya bisa anu. Begitu juga di pesantren, saudara. Penderitaan di pesantren. Kalau ada murid ilmunya tinggi, gurunya marah. Sehingga dia mengatakan, kamu jangan baca buku kalau belum diajarin. Lah kalau ngajarinnya 10, gurunya punya bacaannya 10, kan berarti muridnya nggak boleh 10. Saya dulu berpikir begitu, wah nggak bisa begini. Ini menghalangi kecerdasan. Padahal dari waktu ke waktu manusia beda-beda. Ya, ada di zaman guru kita, tuntutannya tidak lebih besar daripada kita hari ini. Kita ini harus lebih cerdas daripada orang dulu. Kenapa? Karena tantangannya lebih banyak. Contoh yang sederhana, dulu tamatan belum sarjana bisa diterima. Coba Anda sekarang tanya ke Chandra Asri, ke Lotte, itu rata-rata S1. Jarang yang STM. Kalau dulu kan STM banjir tuh, pesenan ya. Sebelum tamat aja udah di mading itu banyak. Sekarang nggak ada. Nggak ada begitu. Jadi ternyata pencari kerja dengan pencipta kerja lebih banyak pencari. Ini persaingan yang tidak bagus, sebab si pencipta kerja itu akan otoriter. Dia akan milih-milih, terus dia menentukan gaji seenaknya. Tapi kalau langka, cari karyawan susah, dia berani mahal. Kan tergantung siapa yang butuh kan. Ya, wani piro. Nah, kita begitu kondisinya. Indonesia ini banyak pencari kerja, pencipta kerjanya kurang. Pencipta kerjanya bangsa lain di tanah kita. Jadi kalau saudara masuk KS, ya bagaimanapun walaupun saya bukan karyawan KS, karena karya KS itu kebanggaan Cilegon, ikut sedih juga gitu. Ya, melihat apa ya, tumpukan besi mati itu. Besi tua, dipakai enggak, disingkirin enggak gitu kan. Jadi kayak rumah hantu gitu. HSM 1 dengan HSM 2 kontras berbeda. HSM yang sudah menjadi posko sibuk luar biasa. Sampai mobil ngebut sebentar, prit. Kalau yang HSM masih punya kita angles, nggak ada penjaga. Iya. Sepanjang mata memandang nggak ada orang. Ya Allah. Ya memang lancar sih, bagus. Lancar jalan. Ya, nggak ada debu, bersih. Tapi yang so kotornya bukan main. Wah, luar biasa. Tapi kesibukan itu memang membuahkan hasil, ya kan? Ya Allah, di sana sini yang ngatur bangsa lain itu. Kok saya jadi nasionalisme saya jadi terganggu. Ya Allah, kenapa ada apa dengan bangsa saya ini? Sama-sama makannya nasi. Kok kenapa bisa begini? Ya kan? Ini adalah pabrik kebanggaan kita, Cilegon. Kalau dulu di SC tanya, mana pabrik baja? Cilegon pasti. Cilegon terkenal dengan apa? Titik-titik pabrik baja, Krakatau Steel. Di pelajaran. Pasti ada. Sekarang ya Allah, kok bisa begitu ya? Ya itulah saudara. Tidak terlepas bangsa juga begitu. Kalau saudara kaitkan dengan bangsa, contohnya Spanyol. Spanyol dulu tuh orang Islam. Sampai karya-karya monumental yang sekarang masih dibaca di pesantren, tulisan orang sana. Alfia, Jurumiyah itu di sana. Bukan orang Arab yang ngarang. Tapi orang Arabnya tunduk mengiyakan. Luar biasa. Karya sastranya.
di zaman keemasan. Sekarang kalau kita meninjau ke sana, sisa-sisanya cuma bangunan. Dengar assalamualaikum ya udah jarang diucapkan orang. Kok bisa begini gitu. Ya, termasuk yang di Asia Tenggara ya Filipina. Filipina itu dulu muslimnya banyak. Sekarang kita lihat seperti itu. Maka itu diserukan untuk pan-islamisme. Semangat untuk bersatu. Sudahlah, jangan terlalu membela kelompok dan golongan. Ya memang orang Islam selain ada kurangnya, ya bukan malaikat sih. Kita mari rangkulan bersama bersatu. Nah, dengan bersatu kita kuat. Kita lanjutkan. Jadi itu doanya, kesimpulan hadis. Jadi sempurnanya hadis, tadi potongan hadis. Karena Rasulullah idza kana yaumarih wal gham urifa dzalika fi wajhi. Katanya Rasulullah, kalau ada angin kencang, kalau ada hujan, mukanya berubah. Mukanya kelihatan muram. Kalau ada tanda-tanda alam ini. Ya, sebab beliau khawatir yang turun adalah bencana. Wa aqbala wa adbara. Jadi beliau mondar-mandir. Kalau hujan, kalau angin kencang gitu. Beliau mondar-mandir di rumahnya itu. Fa idza matirat surabi. Apabila sudah turun hujan, beliau pun tampak gembira. Tapi kalau masih mendung itu, nah, beliau kayak gelisah gitu. Ya. Wa dhahaba anhu, dan sudah berhenti. Qalat Aisyah fasa'altuhu. Aisyah melihat gejala seperti itu bertanya, faqala ini khasyitu an takuna adzaban sulita ala ummati. Saya takut ini adalah gejala azab, kata Rasulullah. Tapi setelah ternyata hujan, berhenti, ya, tanah sudah basah, beliau pun terlihat sumringah lagi. Kesimpulan, al hadis dalil ala isti'dal bil muraqabati lillah. Hadis ini menunjukkan Rasulullah senantiasa waspada dari waktu ke waktu, khawatir, ya, momen yang beliau hadapi adalah momen azab Allah. Wal iltija ilai inda ikhtilafi ahwal wa huduthi ma yakhafu bisababi. Dan beliau berlindung selalu kepada Allah ketika melihat suasana berubah. Contohnya lagi tenang-tenang, tiba-tiba dilihat di atas gelap. Ya, wah, mudah-mudahan ini bukan azab. Beliau berlindung pada Allah. Kita itu sebenarnya juga menakutkan, saudara. Tempat tinggal kita juga menakutkan. Kalau dari wayai mah sudah wayai gitu. Yang disebut megatrust apa ya, Pak? Megatrust. Lempeng bumi kita ini sudah mestinya bergerak. Ya, sehingga akan menimbulkan gempa dahsyat. Karena itu sudah wayahnya gitu, udah ratusan tahun. Itu kata ahli-ahli, tapi kan Allah yang punya. Ya, mudah-mudahan ini tertahan karena kita tetap berniat taat kepada Allah. Jadi udah maras miris sebenarnya. Mungkin itulah kenapa kepala negara memindahkan ibu kota, memindahkan pabrik baja juga jangan di sini terus, di Jawa Tengah apa itu. Ya mulai dipindah-pindahin. Apa karena itu membaca ini? Apalagi di Lembang tuh, tempat wisata. Itu istilah bahasa Jawa itu sudah jengat gitu. Sudah jengat begini. Maksudnya buminya itu sudah jengat gitu. Jadi tinggal satu saat brek gitu. Itu kata ahli. Kalau kasat mata mah enak-enak aja. Ya, mereka senang-senang, bisa dibayangkan. Mereka yang lagi wisatawan gitu kan, yang lagi menikmati enaknya liburan. Ya naudzubillah sih terjadi sesuatu. Yang kedua, karena khaufuhu ayu aqibu bi isyani osat wa sururi zawali sababil khauf. Beliau takut, khawatir apa-apa yang dilakukan oleh umatnya itu membuat Allah marah. Ya apalagi beliau sudah tiada ya. Semua
perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu ada semua sekarang. Pelanggaran, kejahatan, wah udah banyak. Sudah banyak terjadi ya. Sampai apa yang terakhir tuh viral di internet. Oh, segala macam-macam lah. Yaqulu Rasulullah SAW idza ra'al matar rahmatullah. Ai hadza rahmat. Nah, begitu hujan awan itu menitikkan air, beliau selalu berkomen rahmatullah. Ini ada rahmat Allah. Yang keempat, kanan Nabi yad'u linuzul matar an-nafi as-sayyib. Nabi kalau mega ya, kalau mendung itu kemudian hujan, beliau berdoa, semoga hujan ini tidak membawa musibah, tapi membawa berkah. Maka doanya tadi, Allahumma sayyiban nafi'an. Panjangnya ada, Allah maskina ghaithan mughithan. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong. Mari'an, yang enak. Mari'an, dan menyenangkan. Nafi'an ghaira dar, bermanfaat tidak madarat. Ajilan ghaira ajil, dan cepat. Maksudnya jangan lama. Hujan lama juga banjir. Gak nyaman ya. Cilegon pernah hujan itu di depan Toyota. Wah tuh berapa jam itu. Dari lampu merah ke PCI saya berjam-jam. Pernah terjadi itu. Ininya jebol apa gitu. Ya, jadi pernah banjir di situ. Fa'at baqat alaihi sama. Wa ahadits fi dzalika katsira wa sayatil haditsul ati. Hadis-hadis tentang doa Rasulullah menyambut hujan itu jumlahnya banyak. Ya, nanti akan disebutkan berikutnya. Hadis berikutnya ad-du'a fil istisqa. Doa lagi dari saat anna nabiyya da'a fil istisqa. Nabi berdoa saat istisqa. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan dalufan dahukan tumtiruna minhu radzadan kitkitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Karena ini jarang terjadi ya, jarang diucapkan. Ya Allah, jalilna sahaban kathifan, takdirkanlah kami diberi awan yang tebal. Ya, artinya awan yang tebal itu teteskan, cairkan. Menjadi qasif. Qasif itu di sini diartikan dengan suara. Maksudnya kalau sekedar awan itu belum jelas tuh apa ini azab atau rahmat. Tapi kalau sudah guru, oh awan bakal hujan. Ya, qasif katanya. Suara gemuruh. Jadi suara gemuruh itu ada tingkatan-tingkatannya. Di sini ada 4 katanya. Ya, suara yang rendah itu namanya ra'ad. Maka ada surat ra'ad. Surat Ra'ad, surat ke-13 ya, namanya surat Ra'ad, gemuruh ya. Ra'ad, petir apa situ, gemuruh. Yang kedua irtajasat, irtajasa. Nah, irtajasa itu lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga dawat atau arzamat. Nah, itu lebih kuat lagi. Ya, yang keempat qasifat. Qasifat itu lebih keras suaranya. Jadi ada 4 tingkat ini. Menggelegar istilahnya. Jadi petir menyambar kemana-mana, ya. Terus awannya begitu berat, hujan deras. Nah itu yang paling berat. Kemudian dari sisi suara ada 3. Pertama kit-kit kata. Mereka namanya kit-kit. Kit-kit itu berarti rintik-rintik. Ya, titik-titik. Kalau kata orang sini gerigis. Bahasa Indonesia gerimis. Kalau sini gerigis. Udan ta, boten gerigis. Berarti gerimis. Ini kecil-kecil. Kalau meningkat namanya rizad. Sudah hujan tapi masih kecil. Ya, itu volumenya kalau sekarang. Kalau dulu kan belum ada ukuran sih. Jadi ukuran ditemukan cukup panjang periodenya. Ya, volume kan, volume air dalam semenit berapa itu kan. Suka ada tuh.
ya, di tempat penelitian-penelitian. Kemudian yang paling deras itu namanya tos. Nah, bahasa Arabnya. Ya. Katanya gitu, urutan-urutannya ada 3. Kesimpulan. Ja'a akhir hadis ya dzal jalal ikram wa hadzal wasfani nataqa bil Quran. Di akhir hadis sebutkan ya dzal jalal ikram. Wa fi tafsir ayat istighna bil mutlaq wal fadl tam wa qila alladzi inda ajlal. Artinya wahai yang mempunyai keutamaan, ya, mempunyai kemuliaan dan keutamaan. Wal ikram lil mukhlisin min ibadi, dan ikram penghormatan, pemuliaan itu kepada orang yang ikhlas. Yang kedua, yustahab iktsar min doa ad-daim. Dianjurkan kita memperbanyak doa. Nah, kita ingat salah satu momen dikabulkannya doa adalah saat hujan turun. Ijabahnya doa. Ya, kita kan harus milih momen-momen doa dikabulkan. Contohnya pada asar di hari Jumat, pas imam lagi duduk apa ya? Duduk 2 khutbah, itu kan waktunya singkat. Itu juga doa yang mujab, ya, istijabah, yang diijabah. Terus saat sholat malam, kalau waktu sholat saat sujud, tapi setelah bacaan yang resmi, ya kan? Nah, itu kita perpanjang, itu terutama sholat sendiri, sholat sunnah, nah, kita perpanjang dalam bentuk doa saat sujud. Jadi kalau dalam sholat tuh yang paling mandi saat sujud, ya. Kemudian diantaranya itu udah waktu hujan turun, doa mustajab itu, ya. Saat doa hujan turun itu kesempatan yang langka, karena nggak setiap saat hujan kan. Nah, kita panjatkan doa, semoga hujan ini tidak menjadi hujan musibah, hujan rahmat. Wa fi shalah, jadi istisqa, sholat dan setelah sholat. Nah, cuma setelah sholat ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan bukan tidak ada tapi tidak angkat tangan. Ya, jadi kalau doa setelah sholat itu tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan, ada yang mengatakan tidak perlu angkat tangan setelah sholat tuh. Jadi yang kita lakukan apa setelah sholat? Istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Doa-doa lain. Nah, doanya di mana? Doa dalam sholat itu ada di 2 tempat. Waktu sujud dan menjelang salam. Tuh, di situ tempatnya. Dan nggak usah angkat tangan kan? Kan lagi sholat itu mah. Ya doa saja. Nah, kita kadang-kadang nggak terbiasa kalau nggak ngangkat tangan. Jadi ada aturan kapan ngangkat, kapan enggak. Gitu. Nah, itu kalau lagi sholat nggak perlu angkat tangan, kecuali kunut. Ya, kunut juga menjadi kontroversi. Terus apa enggak? Ada yang mengatakan expired. Karena waktu itu Rasulullah memanjatkan kunut itu untuk melaknat. Gara-gara perang Uhud, banyak teman-teman yang dimutilasi. Sehingga beliau emosinya naik, menunjuk orang, menyebut orang gitu. Ya Allah, laknat fulan bin fulan gitu. Belum sampai menyebut Khalid bin Walid. Kan jenderalnya Khalid bin Walid yang mengalahkan Rasulullah. Jadi kalau dari sisi nggak terima wahyu, Rasulullah kalah itu. Ya kan? Khalid bin Walid itu kalah karena Rasulullah dapat wahyu. Jadi kalau sama-sama bukan Rasul itu sudah kalah. Karena seumur hidup Khalid bin Walid memimpin perang nggak pernah kalah. Tapi takdir menentukan beliau bukan syahid, mati biasa. Ini yang kata orang ngerok apa gitu ya. Jadi merasa kedohong gitu. Saya mengantar teman-teman syahid, saya sendiri nggak syahid itu. Jadi itu takdir. Sehingga ketika dimandikan tidak ada sejengkal tubuhnya, melainkan ada bekas luka, bacok.
pasti ada bekas luka bacok. Ya kita nggak bisa bohongin lah, bekas luka pasti kan nggak hilang kan. Jadi tidak ada sejengkal yang sekilan bagian tubuhnya itu pasti ada luka-luka tubuhnya. Yaitu beliau merasa apa ya, getun gitu. Waduh, kenapa saya nggak bisa syahid? Pengen syahid. Dan waktu lagi top-topnya beliau menjadi jenderal, diturunkan oleh Umar bin Khattab. Diturunkan. Jadi ada jenderal yang diturunkan karirnya tidak punya salah. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah kharaja Sulaimanu alaihi yastasqi. Rasulullah menceritakan suatu saat Nabi Sulaiman keluar. Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Sulaiman, ya. Jadi Nabi Muhammad menceritakan Nabi Sulaiman, karena yang ceritanya Nabi Muhammad berarti benar. Mana mungkin cerita zaman dulu orangnya nggak ngerti, kan itu kan peristiwa zaman dulu. Fara'an namlatan mustalqiyatan. Beliau melihat seekor semut, ya, sedang berbaring, terlentang ala dhahriha rafi'atan qawaima ila sama. Lalu kakinya ke langit. Terlentang si semut tuh. Iya, terlentang kaki-kakinya pada ke atas. Apa yang dikatakan oleh semut ini bukan mamang grufron, bukan. Allahumma inna khalqun min khalqika laisa binaghinan an suktika faqala irji'u. Lalu semut itu berdoa, ya Allah, kami ini makhlukmu juga, kami membutuhkan siraman, maksudnya air, ya. Faqala irji'u laqad suqitum bi da'wati ghairikum. Lalu Sulaiman berkata, pulanglah, nggak perlu istisqa lagi, karena Allah sudah mengabulkan penurunan hujan berkat doa seekor semut. Tuh, ya. Jadi Nabi Sulaiman suatu saat melihat semut terlentang. Beliau kan tahu, kalau kita mah nggak tahu. Sedang berdoa minta hujan. Semut. Jadi beliau ini sudah berencana mau istisqa. Karena wabah kan dialami oleh semuanya, ya semut ya orang gitu kan. Lalu beliau membatalkan. Udah kita nggak perlu istisqa lagi, karena Allah sudah mengabulkan doa karena doa semut tadi. Karena Allah berencana menurunkan hujan berkat doa semut maksudnya. Ya, jadi sehingga kita diajarkan jangan memberantas semut kecuali semut nakal. Semut nakal boleh diberantas. Contohnya semut yang membuat sarang, kita udah usir dia tetap di situ, boleh. Itu menurut fatwa Syekh Utsaimin. Jadi kalau semut itu mengganggu, boleh kita berantas, sebab dia sudah melakukan hal yang zalim. Jadi jangan salah ya. Sahabat senang pada kucing. Rasulullah tidak pernah menganjurkan pelihara kucing. Cuma Rasulullah melarang menyakitinya. Antaranya dengan hadis-hadis, ada seorang perempuan masuk ke neraka gara-gara pelihara kucing lupa kasih makan. Malah ada begitu. Itu kan berarti kesannya, ya, hati-hati dengan peliharaan binatang tuh. Terutama burung. Burung kan disangkar. Kita nggak tahu airnya habis, kita pergi lagi. Udah mati. Hati-hati, lebih baik dilepas saja. Kalau kita nggak yakin ada, repot tuh, pelihara burung banyak itu. Kita mau mudik aja, urusan seminggu, aduh nyuruh orang, bayar. Mending setia. Kalau orang pelihara sesuatu nggak hobi, jangan coba-coba Anda serahkan pada dia. Contohnya kita hobi nih, kan kita walaupun megang teleknya itu ya nggak apa-apa, karena kita seneng kan, bahagia gitu kan. Tapi orang yang Anda suruh belum tentu senang.
Ah, bapak nyuruh saya ngeladenin, bisa begitu. Nanti kalau datang baru digituin, udah mati. Dia nggak boleh disalahin. Nah itu, jadi orang bisa berbuat karena bahagia. Demikianlah kajian pagi ini, waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.